Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. AS Roma masuki persaingan dengan Inter dan Atletico Madrid untuk John Lucumi. AS Roma dikabarkan ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan bek Bologna, John Lucumi, yang juga diminati oleh Inter dan Atletico Madrid. Menurut Sky Sport Italia, Roma tertarik pada Lucumi meski klausul pelepasannya sebesar 28 juta euro dianggap memberatkan. Lucumi tampil gemilang bersama Bologna sepanjang musim lalu, yang merupakan musim ketiganya sejak bergabung dari geng pada 2022. Bek asal Kolombia ini telah menjadi sosok kunci di lini belakang, terutama di bawah arahan pelatih Vincenzo Italiano. Sebut laporan itu, penampilannya membuat sejumlah klub top Eropa mulai meliriknya. Inter dan Atletico Madrid telah lebih dulu memantau situasi pemain berusia 26 tahun itu. Kedua klub tersebut tengah mencari tambahan di sektor pertahanan dan menilai Lucumi sebagai kandidat potensial, kata Sky Sport Italia. Kini, Roma menjadi nama baru yang siap ikut bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, klausul pelepasan Lucumi yang berlaku hingga tanggal 15 Juli menjadi kendala tersendiri bagi Roma. Roma hanya bisa mewujudkan transfer ini jika harga yang diminta Bologna bisa dinegosiasikan lebih rendah dari 28 juta euro, tutup laporan tersebut. Como serius menginginkan Sebastiano Esposito dari Inter musim panas ini. Como menunjukkan minat serius untuk merekrut striker Inter Milan, Sebastiano Esposito, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari La Provincia Como sedang mempertimbangkan Esposito sebagai target untuk memperkuat lini serang. Esposito baru saja kembali ke Inter setelah masa pinjamannya di Empoli berakhir. Meskipun Empoli gagal bertahan di Serie A, Esposito tampil cukup impresif secara individu sepanjang musim, tulis laporan tersebut. Kini, pemain berusia 22 tahun itu menjadi bagian dari skuad Inter di ajang Piala Dunia antar klub. Penyerang muda ini bahkan dipercaya sebagai starter saat Inter menghadapi Monterrey di laga pembuka fase grup. Esposito menjadi starter saat Inter menghadapi Monterrey, menunjukkan kepercayaan yang masih diberikan kepadanya, demikian disebutkan. Namun, meskipun terlibat dalam turnamen ini, masa depannya bersama Inter tampak tidak pasti. Inter dikabarkan siap melepas Esposito karena tidak masuk dalam rencana utama musim depan. Inter kemungkinan besar akan menjual Esposito musim panas ini karena tidak masuk dalam proyeksi tim, ungkap La Provincia. Fiorentina siapkan tawaran 30 juta euro untuk mendatangkan Pio Esposito. Fiorentina dikabarkan tengah menyiapkan tawaran peminjaman dengan opsi pembelian senilai lebih dari 30 juta euro untuk striker muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito. Menurut laporan La Nazione, La Viola melihat Esposito sebagai target utama untuk memperkuat lini depan musim depan. Esposito tampil luar biasa musim lalu saat dipinjamkan ke Spezia di Serie B. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak total 19 gol dan menunjukkan potensi besar sebagai striker masa depan. Jelas laporan tersebut, kini, ia telah kembali bergabung dengan skuad Inter untuk mengikuti Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Meskipun kembali ke Inter, masa depan Esposito masih belum pasti. Inter dan sang pemain tengah mencari klub baru, kemungkinan di Serie A, untuk melanjutkan perkembangannya musim depan, tulis La Nazione. Fiorentina pun menjadi kandidat kuat yang siap memberi tempat bagi sang striker muda. Dalam waktu dekat Galatasaray akan ajukan tawaran resmi ke Inter, untuk Calhanoglu. Galatasaray dikabarkan akan segera mengajukan tawaran resmi untuk gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, dalam waktu dekat. Menurut Sport Mediaset, juara Turki itu siap membuka negosiasi setelah berminggu-minggu hanya berupa ketertarikan tanpa langkah konkret. Minat Galatasaray terhadap pemain berusia 31 tahun itu sudah beredar luas dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun belum ada pendekatan resmi, tidak diragukan lagi bahwa Galatasaray sangat serius memboyong Calhanoglu ke Istanbul. Jelas Sport Mediaset, klub tersebut dilaporkan siap menawarkan sekitar 20 juta euro.
Namun, nilai tersebut masih jauh dari harga yang diminta Inter. Nerazzurri menginginkan sekitar 35-40 juta euro untuk melepas gelandang andalannya itu, tulis laporan tersebut. Kendati demikian, proses ini dinilai bisa menjadi awal pembicaraan yang lebih serius antara kedua klub. Marcus Rashford nama baru, yang dikaitkan dengan Inter Milan. Inter dilaporkan telah menghubungi Manchester United untuk menanyakan kemungkinan mendatangkan Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Manchester Evening News, Inter tertarik meminjam Rashford karena transfer permanen dinilai terlalu berat secara finansial. Awalnya, Inter lebih dulu menunjukkan minat kepada Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund sebagai target utama untuk lini serang. Namun kini mereka juga menyuarakan ketertarikan pada Rashford, yang tak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim di Manchester United. Ungkap laporan itu, Rashford sendiri menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Aston Villa. Manchester United disebut-sebut terbuka untuk melepas Rashford, tetapi lebih realistis melalui skema peminjaman. United menghargai Rashford sekitar 40 juta euro. Tetapi kemungkinan besar hanya bisa melepasnya lewat pinjaman musim ini, sebut Manchester Evening News. Inter pun telah mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pinjaman dalam pembicaraan awal. Perlahan tapi pasti, Inter mulai kerap mengandalkan produk akademi. Inter dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Italia dan Eropa, tetapi di balik gemerlap trofi dan nama besar, terdapat kekuatan tersembunyi yang makin penting. Akademi Muda Primavera mengembangkan talenta lokal bukan lagi kemewahan, melainkan keharusan bagi masa depan yang berkelanjutan secara finansial dan kompetitif, ungkap laporan Inter. Dalam beberapa musim terakhir, strategi Inter makin berfokus pada pembinaan pemain muda. Pemain-pemain muda diberi kesempatan untuk naik ke tim utama atau menjadi aset finansial lewat pinjaman dan penjualan yang cerdas. Tulis laporan tersebut, pendekatan ini dinilai mirip dengan taruhan berani yang penuh risiko, tetapi juga berpotensi tinggi untuk memberi hasil besar. Salah satu nama paling menonjol saat ini adalah Francisco Pio Esposito. Ia tampil dinamis sebagai penyerang dengan insting tajam dan kemampuan teknik yang tinggi, ujar laporan tersebut. Setelah sukses di Primavera dan masa peminjaman, ia kini digadang-gadang sebagai striker masa depan Inter. Nama lain yang patut diperhatikan adalah Giovanni Fabian dan Valentin Carboni. Benjamin Pavard, kami semua nyaman dengan Cifu. Bek asal Prancis, Benjamin Pavard, turut berbicara kepada media dari Virginia Mason Athletic Center di Seattle, markas latihan Seattle Seahawks, menjelang laga Inter melawan Urawa Red Diamonds. Laga melawan Monterrey bukan pertandingan terbaik kami, ditambah cuaca panas di Pasadena membuat kami kesulitan. Sulit bangkit setelah tersingkir dari Liga Champions. Tapi sekarang fokus kami hanya untuk menang di pertandingan berikutnya, ujar Pavard. Saat ditanya soal tantangan dari lawan asal Jepang, Pavard menunjukkan rasa hormat pada organisasi permainan mereka. Kami akan menghadapi tim yang bagus. Saat di Stuttgart, saya pernah bermain dengan Hiroki Ito, jadi saya tahu seperti apa pemain Jepang. Mereka sangat terorganisir secara taktik, dan kami harus tampil luar biasa untuk menang, jelasnya. Pavard juga menilai kondisi tim setelah beberapa sesi latihan di bawah arahan Christian Cifu. Semuanya berjalan sangat baik. Para pemain baru sudah menyatu dengan tim, dan kami semua nyaman dengan Cifu. Kami bekerja keras di latihan, dan sedang mencari bentuk permainan terbaik kami, katanya optimis. Ia yakin hasil positif akan segera datang. Hasil Piala Dunia Antar Klub 2025, Inter Milan raih epic comeback lawan Urawa Red Diamonds. Inter Milan meraih epic comeback di pertandingan kedua grup E Piala Dunia Antar Klub 2025, berhadapan dengan Urawa Red Diamonds. Nerazzurri menang dengan skor 2-1. Urawa berhasil unggul di laga ini berkat gol Ryoma Watanabe di babak pertama. Namun di babak kedua, Inter mampu comeback berkat gol Lautaro Martinez dan Valentin Carboni.
Kemenangan ini membuat Inter naik ke peringkat pertama sementara grup E dengan raihan 4 poin, sementara Urawa tertahan ke dasar klasemen dengan raihan 0 poin. Kemenangan ini menjadi modal besar Inter Milan dalam melakoni pertandingan terakhir mereka melawan River Plate yang tentunya bakal menarik untuk kita tonton.